Apakah ada hal di dunia ini yang bisa kalian kerjakan tanpa kalian yakin kenapa kalian bisa melakukannya? Misalnya, seperti kalian mungkin ternyata bisa mencetak gol walaupun selama ini kalian belum pernah latihan sepak bola. Atau kalian bisa langsung jago naik sepeda walaupun baru 1 kali latihan. Well, film Infinite buatan Antoine Fuqua bilang itu semua itu bukan karena bakat, melainkan karena itu adalah keahlian yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya. Infinite memang bicara tentang reinkarnasi. Konsep dasar yang jadi tulang punggung ceritanya adalah bahwa di dunia ini ada sekelompok orang yang terus-menerus lahir kembali ke dunia. Dan mereka membawa bukan hanya kemampuan yang telah dipelajari di sepanjang garis kehidupan, melainkan juga beban atas hidup mereka yang basically nggak terputus. Konsep yang sebenarnya sangat menarik untuk dijadikan cerita action sci-fi yang manusiawi. Namun sayangnya, film ini sendiri ternyata tak lebih dari sekedar reinkarnasi dari puluhan film-film action sci-fi tanpa punya kemampuan spesialnya tersendiri. Aku nggak tahu apakah novel source materi film ini memang bahasannya simple, tapi yang jelas dari yang kita lihat di film ini, memang Antoine Fuqua sepertinya memang lebih tertarik mendesain action pieces ketimbang berkutat dengan persoalan reinkarnasi dan permasalahan manusiawi yang dibawa oleh reinkarnasi tersebut. Ketika kita bertemu dengan Mark Wahlberg yang jadi Evan si tokoh utama, film seperti telah mencukupkan dirinya dengan narasi voice-over berisi eksposisi bahwa di dunia cerita ini ada 2 golongan orang yang bereinkarnasi. Pertama, golongan jahat yang mencoba mengakhiri dunia supaya reinkarnasi juga berakhir, dan golongan baik yang mencoba menyetop golongan jahat. Simple. Yang dijanjikan film ini kepada kita lewat adegan pembuka adalah aksi-aksi laga yang mustahil tapi fun. Sisi baiknya memang bahwa film ini ternyata nggak ingkar janji. Penonton yang suka dengan sekuen-sekuen aksi heboh yang menyerempet garis antara impossible dan dumb bakal terhibur habis-habisan dengan apa yang ditawarkan Fuqua pada film ini. Jadi si Evan itu ternyata adalah reinkarnasi dari Treadway, seorang jagoan yang punya banyak kepandaian. Salah satunya adalah keahlian membuat dan menggunakan pedang. Malahan di kehidupan terakhir sebelum Evan ini, Treadway sedang dalam tahap mengembangkan kekuatan super ala superhero. Nah, jadi film ini punya begitu banyak taman bermain lah katakan untuk aksi. Mulai dari kejar-kejaran mobil, tembak-menembak, bertempur pakai pedang gitu kan, entah itu di atas jembatan atau di dalam pesawat yang berputar-putar. Dan punchline-nya tuh musuh yang dihadapi si Evan atau Treadway adalah musuh dengan senjata pistol ajaib. Nah, aku langsung teringat sama adegan Cloud berantem lawan 3 klon Sephiroth di Final Fantasy VII Advent Children. Karena memang aksi di Infinite ini pun seru seperti itu. Tapi begitu mengingat cerita yang dikesampingkan oleh sekuen-sekuen aksi tersebut, ya rasanya nonton film ini kecewa juga. Banyak banget yang dikesampingkan. Evan selama ini tumbuh dewasa dengan mengira dirinya skizofrenia. Dia melihat mimpi-mimpi dan halusinasi tentang kejadian dan orang-orang yang tak ia kenal. Dia juga mendiscover dirinya tuh bisa melakukan hal-hal yang tak pernah ia pelajari. Nah, film ini menyederhanakan konflik pelik itu dengan jawaban bahwa semua itu hanyalah memori dari kehidupan terdahulu. Sehingga Evan yang sekarang ini tuh jadi kayak empty shell aja gitu. Jadi kayak wadah aja tempat si karakter Treadway bersemayam. Kepribadian atau karakter yang Evan punya sebelum dia sadar dirinya adalah Treadway seperti menyatu begitu saja dengan kepribadian Treadway, kalau nggak mau dibilang menghilang. Film tidak menyelami persoalan kepribadian dan reinkarnasi ini lebih lanjut. Walaupun mengambil referensi kepada ajaran agama, tapi konsep reinkarnasi yang ada di film ini dibikin simpel-simpel aja. Evan maupun rekan-rekannya tak pernah terlahir kembali sebagai ke dalam tubuh yang bukan mereka gitu. Maksudnya tuh Treadway ini nggak pernah terlahir sebagai cewek atau sebagai binatang lah misalnya kan. Temannya Treadway yang cewek juga tidak pernah terlahir sebagai cowok, sehingga dia dan pasangannya tuh selalu jadi couple yang hetero gitu. Jadi nggak banyak variasi yang dimainkan. Melihatnya dari sini saja sudah cukup untuk melihat betapa boringnya cerita film ini. Itu melulu kan. Perjalanan hidup karakter mereka yang panjang itu nggak diceritakan gitu, nggak diperlihatkan keistimewaannya.
Penggalian yang mentok variasi itu pun sebenarnya masih bisa jadi cerita yang menarik kalau saja karakter-karakter itu benar-benar digali. Tapi ternyata juga tidak. Film ini menghabiskan waktunya untuk adegan-adegan menyadarkan si Treadway yang bersemayam sebagai Evan. Hubungan antara karakter-karakter yang lain tuh yang terus berjuang bersama dalam lintas waktu itu nggak pernah dibahas. Bagaimana mereka bisa ketemu, bagaimana mereka bisa tetap terus terkonek gitu, terus apa kan mereka tadinya lupa kalau mereka itu adalah reinkarnasi. Waktu saat ABG nanti baru keingatannya mulai perlahan-lahan muncul. Nah, itu yang mestinya dieksplor, nggak langsung jadi gitu. Karena melihat karakter yang berusaha menyadari apa yang bisa Jagoya lakukan dan malah nggak really berusaha, karena kan si Treadway aja penyadarannya itu lewat alat yang canggih, gampang gitu. Tentu saja ini tuh terasa hampa jika dibandingkan dengan kalau kita melihat karakter yang berjuang memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Dan karena memang begitulah reinkarnasi kan. Makna reinkarnasi itu adalah kayak gitu, hidup kita berkali-kali, berarti kita juga mati berkali-kali. Berarti karakter yang kita itu sudah melakukan banyak kesalahan berkali-kali. Nah, mengalami kehidupan seperti itu harusnya bisa jadi pembelajaran. Namun tidak ada hal tersebut yang kita lihat terjadi pada karakter-karakter film ini, yang terus saja dibuat mengalami nasib yang itu-itu saja. Sebenarnya antagonis cerita ini cukup menarik. Dia adalah mantan teman seperjuangan Treadway. Pandangan si antagonis ini terhadap kehidupan terus-menerus yang mereka alami itu perlahan menjadi berubah berbeda karena somehow si antagonis ini tidak pernah mengalami fase lupa saat dia terlahir. Dia langsung ingat akan semua masalah. Dan ini membuatnya muak sama manusia dan sama kehidupan. Nah, jika film ini menggali dan membawa kita menyelam bersama karakter ini, melihat bagaimana dia dan Treadway ataupun rekan-rekan lainnya merasakan feel about reinkarnasi itu pertama kali, maka tentu hubungan akan lebih genuine kan, terasa kedalamannya bakal ada. Tapi film malah tetap sibuk berkutat pada hal-hal yang nggak make sense. Karena itu tadi, karena supaya ceritanya tetap simpel. Alih-alih membahas kenapa si antagonis kemampuan reinkarnasinya berbeda, film malah memperlihatkan hal lain yang malah membuat penjahat ini jadi kayak komikal. Dia kaya, dia punya banyak pasukan, dan segala macam. Motivasinya yang mestinya mendalam dalam film ini malah terlihat seperti sesepele mencari telur penghancur yang disembunyikan oleh Treadway. Tentu saja, aku di sini bukannya mau bilang aku bisa bikin cerita yang lebih bagus atau gimana. Menilai film tentu saja harus tetap melihat dari apa yang ada pada film tersebut, apa produk akhir film tersebut itu gitu. Nah, itulah yang sedang berusaha aku sampaikan di sini, bahwa dengan menjadikan film ini simple, dengan tidak acknowledge apalagi membahas hal-hal rumit dan menarik yang sebenarnya ada menempel pada cerita, maka film ini pada akhirnya hanya menjadi laga sci-fi generik yang gak ada bedanya dengan film-film sejenis. Identitas film ini adalah soal reinkarnasi, tetapi dari yang kita tonton sepanjang 100 menit durasi itu, film ini terasa sama aja dengan cerita orang yang hidup lama tapi lupa sama kekuatannya. Cerita yang udah lumrah banget. The Old Guard Citeron yang tayang belum lama ini juga mirip-mirip kan kayak cerita film ini. Sekelompok orang yang hidup ratusan tahun berjuang di dunia modern. Evan dan kawan-kawan juga basically immortal kayak Citeron di film itu. Namun sayangnya persis di basically itulah film Infinite ini menempatkan dirinya. Jadi, flow film ini terutama adalah pada kegagalan mengeluarkan identitas. Cerita Evan bahkan mirip sama cerita Cole di Mortal Kombat kemarin. Status si Evan ini bisa dengan gampang diganti gitu sebagai keturunan dari pembuat pedang atau keturunan si Treadway malah. Dan dia harus berlatih menemukan panggilan originnya. Dia harus melawan kenalan di masa lalu yang terus abadi memburunya. Ini kan sama kayak Scorpion sama Sub-Zero. Infinite ini perlu banget untuk memperkuat soal inkarnasi yang dia punya, karena tanpa itu, film jadi nggak spesial. Aksi-aksi sensasional hanyalah bumbu, yang juga dipunya oleh film-film sejenis. Dan mungkin memang lebih fokus ke sana film-film lain itu. Kenapa kita mau nonton kejar-kejaran mobil di film ini, jika di bioskop sedang tayang film franchise yang namanya udah segede gaban kan? Nggak ada lagi excitement kita saat mengikuti Infinite ini. Apalagi yang dipunya film ini? Nama-nama gede. Well, bahkan Mark Wahlberg aja di sini nggak tampak antusias. Dialog karakternya datar dan dia juga minim excitement gitu. Si Evan baru saja mengalami halusinasi yang paling menyerap darah seumur hidupnya.
Tapi reaksi si Wahlberg cuma, wow, that felt real. Gitu doang. Aku balas aja bilang, wow, this feels like a waste of time. Man, Juni ini kita dapat film yang jelek mulu ternyata. Infinite ini terlalu generik, bahkan jika tujuannya memang hanya untuk menghibur. Kesempatan menang film ini hanya ada pada sekuen-sekuen aksi. Itu pun juga kalau lombanya adalah lomba heboh-hebohan aksi. Di balik aksi-aksi itu benar-benar tidak ada apa-apa. Karena film ini telah memilih untuk mengesampingkan identitas demi membuat dirinya tampil simpel, tampil tidak berat. Padahal kemungkinan pembahasan film ini sebenarnya bisa cukup dalam. Katakanlah endless, banyak yang bisa dibahas. Tapi ironisnya justru film ini membatasi dirinya sendiri. Dan satu lagi, sebagai kayak ngasih jeruk nipis di atas luka kita, bagian akhir film ini akan memperlihatkan sebuah representasi yang kelihatan banget ngasal dan apa adanya banget. Cobalah tonton sendiri. Aku berikan 2 dari 10 bintang emas untuk Infinite. That's all we have for now. Jika bisa memilih, kalian pengen bereinkarnasi menjadi apa? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lainnya. Kunjungi mydershit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di ciptaloka.com. Kalau ingin belanja karena ada banyak kaos dan pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.